Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu sidang jemaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Marilah kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkumpul bersama dalam masjid ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita. Di antaranya adalah salat maghrib berjamaah, kemudian insyaallah akan dilanjutkan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian kita terangkan nantinya pembahasan tafsiran para ulama dari ayat Al-Quran tersebut, yaitu kajian tafsir. Kemudian salat dan salam marilah senantiasa kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini yang harus kita ingat dan kita camkan dalam hati kita bahwasanya kita berada di penghujung dunia. Karena kita adalah umat yang terakhir. Umat yang terakhir, tidak ada lagi umat setelah umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu kita perlu sekali banyak menghadiri majelis-majelis ilmu yang diajarkan, yang dibacakan, yang dibahas di dalamnya Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat dahulu, jadi para sahabat dahulu adalah orang-orang yang sangat kepo istilahnya, orang yang sangat pingin tahu gitu dengan keselamatan yang akan menimpa mereka. Kemudian mereka sangat khawatir dari kejelekan yang akan mereka temui. Maka untuk itu kita hari ini harus seperti itu juga. Karena Rasulullah sudah wafat, maka untuk itu kita harus mempelajari peninggalan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, disebutkan dalam hadisnya, an Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi qala qultu ya Rasulullah. Jadi Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi pernah berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, hadisni bi amrin a'tasimu bihi ya Rasulullah, sampaikanlah kepadaku sebuah hadis yang supaya aku berpegang kepada hadis tersebut, supaya kemudian aku mengamalkan hadis tersebut. Qala qur rabbiyallahu summa istaqim. Kemudian Nabi mengatakan, katakan wahai Sufyan, rabbiyallahu, Rabbku Tuhanku adalah Allah, summa istaqim, kemudian istiqomahlah, konsistenlah atas apa yang kau ucapkan itu. Summa qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Lantas aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku apa yang kau khawatirkan menimpaku. Ini lihat sahabatnya. Jadi sahabat itu sangat khawatir sekali terhadap hal-hal yang akan menimpa mereka, sehingga mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi menjawab, fa akhadha lantas beliau mengatakan, qala fa akhadha bilisani nafsihi summa qala haza. Lantas Nabi menunjuk kepada lisannya. Lisan itu apa? Lidahnya.
kemudian Nabi mengatakan ini, ya, artinya perhatikan lidahmu. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dewasa ini luar biasa sekali. Ya kan? Orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya, bahkan ya mengatakan sesuatu yang tidak ada ilmunya, berani terang-terangan, bahkan merendahkan ahli ilmu, ya, merendahkan para ulama. Bahkan ada seorang doktor filsafat, ya, merendahkan ahli hadis, padahal yang dipelajari di filsafat gitu. Dikatakan kalau seperti Syekh Albani ini banyak murid-murid saya, gitu. Subhanallah, ya, subhanallah. Padahal Syekh Albani dipuji para ahli hadis, ya, ulama yang memuji beliau. Dia mengatakan kalau mentakhrij hadis, ya, ini banyak yang bisa murid-murid aku. Padahal dia nggak paham apa beda takhrij dengan tahqiq, ya. Padahal dalam ilmu hadis dibedakan antara takhrij. Kalau takhrij gampang, ya, kita mengeluarkan hadis dari sumber-sumbernya, ya kan. Saya sangka beliau ini kalau pakai aplikasi gampang sekali, gitu kan. Ada sekarang Maktabah Syamilah, ya kan, ada program hadis, tinggal ketik muncul. Beda dengan Syekh Albani, ya, beliau mentakhrij hadis langsung dengan kitabnya, meneliti satu persatu buku-buku yang ada. Kemudian dia nggak paham apa beda takhrij dengan tahqiq, ya. Kalau tahqiq itu, ya, kita mempelajari ilal hadis, ya, penyakit-penyakit hadis itu. Zahirnya terkadang ada hadis yang sahih, namun ternyata ada illah yang tidak diketahui oleh seseorang. Dan ini adalah orang yang pakarnya yang mengetahuinya. Jadi dewasa ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya kita tidak bisa, ya, menjaga lisan kita, maka akan terjatuhlah dari berkata-kata tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini banyak sekali hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang berkata tentang agama Allah namun tidak memiliki landasan dalil, ya. Tidak ada argumentasi pijakannya ketika berkata. Sehingga inilah dosa yang paling besar, ya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, ya. Ketika Allah di Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jenis-jenis dosa, di antara dosa yang besar itu adalah wa antaqulu 'alallah, dan kalian berkata-kata tentang Allah yang kalian tidak ada ilmunya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir. Kata Uqbah bin Amir, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qultu ya Rasulullah man najah. Aku bertemu dengan Rasulullah, kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, man najah? Apa sebab keselamatan seseorang itu? Kemudian Nabi menjawab, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ansik alaika lisanak, ya, pegang olehmu, kendalikan olehmu lidahmu, wal yasa'ka baituka, kemudian lapangkanlah rumahmu untuk beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, wabki ala khati'atik, dan tangisilah dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Lebih baik seperti itu, ya, daripada melecehkan supaya viral, ya, supaya dikenal, ya kan, menghujat Wahabi sana sini, menghujat para ulama, ya. Lebih baik kita tangisi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ya kan. Karena lisan ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipertanggungjawabkan kelak. Sebelum kita mengucapkan sesuatu, kita harus meyakini dulu, ya, kita harus memikirkan dan menyiapkan jawaban di sisi Allah terhadap apa yang kita ucapkan. Apakah kita nanti bisa mempertanggungjawabkan ucapan kita ini di sisi Allah ataukah tidak, gitu. Maka sebelum kita mengatakan sesuatu, kita harus, ya, mempersiapkan jawaban nanti ketika perkataan itu dihisab, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sumber keselamatan itu, sesuatu yang harus kita berpegang teguh kepadanya adalah kita harus senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qur rabbiyallah, katakanlah sesungguhnya Tuhanku adalah Allah. Ini adalah tauhid, ya. Bagaimana kita meyakini akan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya meyakini uluhiyah, peribadahan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian istiqomah, ini terpenting. Ya, istiqomah ini memang sesuatu yang mudah, gampang diucapkan hadirin, namun dia membutuhkan hidayah taufik dari Allah sehingga seorang itu bisa konsisten dalam agamanya. Ya, kalau seandainya seorang konsisten, apa kata Allah dalam surah Fussilat ayat 30? Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami
Rabb kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah terhadap apa yang dia ucapkan, maka Allah akan mengutus malaikat, ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu, ya, maka akan datang turun kepadanya malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian akan datang kepadanya malaikat, akan membisikkan kepadanya, jangan kau takut, jangan merasa sedih, dan malaikat memberikan kabar gembira dengan surga yang akan dijanjikan bagi orang-orang yang istiqomah di dalam tauhidnya. Ini ya. Jadi kalau seandainya ada bisikan, Pak, ya, ada keinginan hati kita ingin berbuat baik misalkan, untuk mentauhidkan Allah misalkan, ya, untuk beribadah, maka ini adalah bisikan dari Allah melalui malaikat, ya Pak, ya. Namun sebaliknya kalau ada keinginan kita misal bisikan, ya, ingin bermaksiat, nah langsung dipastikan, Pak, ya, itu adalah waswas syaitan, ya kan, yang Allah katakan dalam surah An-Nas itu, ya, wa min syarril waswasil khannas, ya kan, dari kejelekan khannas, syaitan yang membisikkan ke dalam hati manusia. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya kita senantiasa menghadirkan hati kita, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah, ya, di dalam ketaatan kepada Allah, dan butuh kepada doa, Pak, ya. Butuh doa dan usaha, doa dan usaha. Untuk meraih kesuksesan di akhirat butuh doa dan usaha. Untuk meraih kesuksesan dunia demikian pula butuh doa dan usaha. Taib, kita masih, ya, pada keutamaan surah Al-Baqarah, ya. Kemudian kita lanjutkan, qala al-muallif rahimahullahu taala, wa an Usaid bin al-Hudayr, ya, dari Usaid bin al-Hudayr, ini sahabat, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, baina huwa yaqra'u min al-laili surat al-Baqarah, ketika dia, yaitu Usaid bin al-Hudayr ini membaca surah Al-Baqarah pada malam hari, wa farasuhu marbutatun indahu, kemudian dia memiliki kuda, dia memiliki faras, itu kuda, ya. Kemudian kudanya ini dia ikat di sampingnya. Izjalatil farasu, jadi ketika dia baca surah Al-Baqarah itu, ya, berjaulah, ya, jadi jala ini, jala yajulu jaulah, jaulatan ini asal kata jaulah, apa, jala ini asalnya jaulah, artinya berputar-putar gitu kan. Jadi berjaulahlah kudanya nih, ya, ketika beliau, ya, membaca surah Al-Baqarah. Fasakata, lantas beliau diam, tidak membaca lagi gitu. Fasakanat, tenang pula lah kudanya. Faqara'a, lantas beliau baca lagi, dibaca lagi surah Al-Baqarah, lanjut bacanya. Fajalatil faras, kemudian kudanya lantas berputar lagi. Fasakata, fasakanat, ketika dia diam lagi, berhenti lagi membaca surah Al-Baqarah tersebut, maka tenang lagi kudanya, tidak bergerak lagi. Summa qara fajalatil faras, kemudian dia baca lagi, bergerak lagi kudanya. Fansarafa, kemudian dia berhenti membaca dan dia melihat, ya kan? Apa yang dilihat? Wa kana ibnuhu Yahya qariban minha, rupanya anaknya, ya, anaknya Usaid ibnul Hudayr ini namanya Yahya, rupanya berada dekat dengan kuda tersebut, ya. Fa ashfaqa an tusibahu, kemudian dia khawatir, takut kalau kuda itu mengenai anaknya, kalau anak itu terinjak oleh kuda tersebut yang bergerak ketika dia membaca surah Al-Baqarah. Falamma akhadahu rafa'a ra'sahu ila sama, ketika dia mengambil anaknya, menjauhkan anaknya dari kuda tadi, kemudian dia menengadah, ya, ke langit, ya, melihat ke langit, ya kan, hatta ma yaraha, sampai dia tidak melihat sesuatu, ada sesuatu yang dilihat di langit gitu. Falamma asbaha, dan tatkala siang hari, haddatsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menceritakan kepada Nabi apa yang beliau lalui, pengalaman beliau ketika membaca surah Al-Baqarah ketika di malam hari sebelumnya. Faqala iqra'i ya ibn Hudayr, maka Nabi mengatakan, lanjut baca, kenapa berhenti gitu? Maka dia mengatakan, ya, qala fa ashfaqtu ya Rasulullah ala Yahya, saya khawatir wahai Rasulullah, karena di sisi kuda itu ada anakku bermain gitu kan. Saya khawatir karena setiap saya baca Al-Baqarah selalu bergerak kuda tersebut. Kalau seandainya kuda itu menginjak anak saya, apa yang terjadi gitu? Itu yang dikhawatirkan oleh Usaid ibnul Hudayr ini. Wa kana minha qariban, ya, anakku itu dekat dengan kuda waktu itu.
farafa'tu ra'si wansaraftu ilaih, kemudian saya angkat kepalaku dan saya berpaling ya darinya, ya. Farafa'tu ra'si ila sama, kemudian saya tengadahkan ya kepalaku ke langit, saya angkat kepalaku ke langit. Fa idza mislu zillah, ternyata di langit sudah ada seperti gumpalan naungan ya, kayak gumpalan awan seperti itu ya. Fiha amsalul masabih ya, seperti ya kan naungan yang ada cahayanya, ada masabih. Masabih itu kan lampu, misbah ya, cahaya. Jadi ada naungan di atas langit ya, ada seperti gumpalan di langit yang beliau lihat ya kan, seperti ada cahayanya gitu, bercahaya gitu. Fa kharajtu hatta la ara, kemudian saya keluar gitu ya. Dia ingin lihat lagi gitu ya, keluar lagi lihat lebih teliti lagi, hatta la aroha, sampai aku tidak melihatnya lagi ya kan. Lantas Rasulullah bertanya kepadanya, wa tadri ma dzaka, apakah engkau tahu apa yang kau lihat itu wahai Usaid ya? Qala la, maka Usaid bin Al-Hudzair mengatakan tidak ya Rasulullah. Qala, lantas Rasulullah bersabda, tilkal malaikatu danat li sautika, yang kau lihat itu adalah malaikat ya, yang mana malaikat itu mendekat ya karena suaramu ketika membaca surah Al-Baqarah. Walau qara'ta la asbahat yanzurun nasu ilaiha la tatawara minhum, kalau seandainya engkau lanjut membaca, maka semua manusia yang akan melihatnya, tidak akan ada lagi yang tersembunyi ya dari gumpalan cahaya seperti naungan yang kau lihat tersebut. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah, diantara daripada keutamaan ya surah Al-Baqarah, bahwasanya surah Al-Baqarah ini bisa mendatangkan malaikat gitu. Jadi malaikat senang ya, malaikat rahmat ya, malaikat hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau musik kita setel, setan yang senang Pak. Kata setannya, ini ada temanku ini ya. Nauzubillahi min dzalik. Kalau Al-Qur'an yang kita baca, malaikat yang akan datang. Sebaliknya, kalau seandainya maksiat yang kita lakukan di rumah kita, musik lah apalah gitu ya, maka akan mendatangkan syaitan yang akan senantiasa memberikan godaan kepada kita, sehingga nauzubillah kita akan bersamanya kelak ya kan di nerakanya Allah. Nauzubillahi min zalik. Rawahul Bukhari, riwayat ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya dalam kitabnya. Wa rawahu aidan Abu Ubaid fi kitab Fadailul Quran. Kemudian riwayat ini ya juga dikeluarkan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya Keutamaan Al-Quran. Wa qad waqa'a nahun min hadza li Tsabit bin Qais ibni Syammas ya. Kemudian juga yang semisal dengan riwayat ini juga dikeluarkan oleh Tsabit bin Qais ya, bin Qais ya, ibni Asy-Syammas ya kan, fi marwahu Abu Ubaid bi isnadin jayyid ya, dari apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Ubaid dengan sanad yang bagus. Artinya ya hadis ini adalah hadis yang hasan lah gitu, yang hasan lah ya, karena juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, sahih ya. Ini di antara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan membaca Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Di antaranya adalah seperti yang kita sebutkan kemarin, di antara keutamaan membaca surah Al-Baqarah juga adalah mengusir setan. Ya kan? Karena setan tidak akan memasuki rumah, ya kan, yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, ya. Baik. Illa anna fi ibhaman, ya, kecuali riwayat dari Abu Ubaid itu ada ibham ya, ada sesuatu yang samar ya, sehingga yang riwayat yang mubham ini bisa menurunkan statusnya ya, dari sahih bisa menjadi hasan ya. Summa huwa mursalun wallahu alam. Kemudian riwayat ini juga mursal ya, mursal ini di bawah lagi hasan ya, bisa jatuh kepada dhaif ya. Kan tetapi pada riwayat yang sebelumnya ya kan, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini lebih kuat ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu taala dzikru ma warada fi fadliha ma Ali Imran. Kemudian penjelasan terhadap keutamaan yang masih sambungan dari keutamaan surah Al-Baqarah kemudian bersama keutamaan surah Ali Imran ya. Rawal Imamu Ahmadu an Buraidah. Imam Ahmad meriwayatkan ya dari Buraidah. Nah,
ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Qala Buraidah, ya kan, mengatakan kuntu jalisan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku pernah duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tuhu yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, ta'allamu suratal Baqarah, pelajarilah surah Al-Baqarah. Nah, ini perintah dari Rasulullah ini. Ini menunjukkan keutamaan daripada surah Al-Baqarah. Secara khusus Rasulullah SAW memerintahkan sahabat ya untuk mempelajari surah Al-Baqarah. Maka mempelajari surah Al-Baqarah ini luar biasa, ini ibadah hadirin. Ya, ini adalah bentuk pengamalan kita terhadap perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna akhdhaha barakah. Karena mempelajari surah Al-Baqarah itu serta mengamalkannya ya, ini ada keberkahan yang sangat luar biasa sekali. Ini berkah ya, karena Al-Baqarah ini diantara kalamullah, dan Al-Quran ya tidak samar lagi bagi kita ya, adalah huda linnas ya, adalah petunjuk ya kan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempelajari Al-Quran itu adalah ibadah ya, ibadah mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran ya kan. Kemudian bagaimana mempelajari kandungan Al-Quran ya, mulai dari yang paling rendah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita beli ya minimal buku terjemahannya dulu. Ya. Kita tahu makna dari setiap kata yang kita baca dalam Al-Quran. Ini memang membaca Al-Quran meskipun tidak kita lihat maknanya dapat pahala juga. Bahkan satu huruf saja kita baca dapat pahala. Namun kalau seandainya kita baca dengan merenungi maknanya, tentu ini jauh lebih bermanfaat bagi hati kita. Karena Al-Quran ini adalah sebagai obat bagi hati. Obat bagi hati, Pak. Kalau seandainya kita sedang gundah ya kan, kita sedang galau, maka obatnya adalah Al-Quran. Ya kan? Syifa, ya kan? Syifaun lima fis sudur ya. Al-Quran itu adalah, Allah katakan ya kan, bahwasanya Al-Quran itu adalah syifa ya, obat bagi penyakit hati. Bahkan para ulama juga, di antara Imam Ibnu Qayyim juga ada pengalaman beliau ya, telah mencoba itu, mengadakan percobaan ya, tajrubah gitu. Jadi beliau ketika itu pernah sakit ya, demam beliau ya, beliau bacakan surah Al-Fatihah di air ya kan, kemudian beliau minum, dan alhamdulillah dengan izin Allah ya kan, sehat Pak ya. Ya. Ketika kita yakin Allah lah yang menyembuhkan, kemudian kita mengambil sebab dengan sebab-sebab yang syar'i. Kemudian sebab dalam agama kita Pak dibagi dua ya. Sebab yang syar'i. Ya, ada sebab yang syar'i itu artinya adalah sebab yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi bagaimana sebab yang syar'i ini Pak? Sebabnya ada tuntunannya. Membaca Al-Quran ada tuntunannya. Ya kan, karena Al-Quran Allah mengatakan ya, Al-Quran itu adalah sebagai obat ya, obat bagi hati dan obat bagi tubuh juga. Ya. Jadi kalau seandainya kita sakit ya, tidak apa-apa, salah satu ikhtiar kita, usaha kita adalah dengan membaca Al-Quran. Makanya ruqyah syar'iyah itu tidak hanya mengobat dari gangguan jin Pak. Para sahabat dulu pernah digigit kalajengking, diobati dengan ruqyah. Nah, jadi kan jangan salah persepsi ya. Ya juga orang, oh kayaknya nggak ada apa-apanya itu. Ketika kita baca Al-Quran kok nggak ada kerusupan. Jadi kan seperti itu ya. Jadi identiknya ruqyah itu dengan kesurupan, enggak Pak ya. Jadi ruqyah ayat Al-Quran yang kita baca itu memang salah satunya adalah untuk mengusir syaitan, mengusir jin. Namun dia juga sebagai obat Pak. Obat disengat kalajengking, bahkan obat pilek, dia obat sakit kepala ya bacakan. Tapi jangan ditulis ya Pak ya. Ya karena kalau ditulis ya memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, ya kan? Rasul tidak pernah dia suruh sahabat tulis Al-Quran, padahal ada sekretaris khusus Nabi, di antaranya Zaid bin Thabit. Nggak pernah Rasul suruh tulis ya. Nanti bahayanya ada orang bilang nggak apa-apa kalau seandainya Al-Quran yang ditulis, ya kan? Itu zimat yang syar'i, ya. Itu bahaya Pak, syubhat sekarang ya, zimat itu nggak apa-apa, dia boleh. Padahal secara jelas lantang Nabi mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak ya. Barang siapa yang menggantungkan zimat, maka sudah dia tetap berbuat syirik, minimal syirik kecil. Ya kan, kalau seandainya zimat itu hanya diyakini sebagai sebab yang mendatangkan
manfaat dan menolak kemudaratan adalah Allah, minimal jatuh ke dalam syirik kecil gitu. Jadi sebab ada dua ya Pak ya, sebab syar'i yang ada dalilnya di Al-Quran dan Sunnah, kemudian sebab kauni. Sebab kauni ini adalah suatu sebab yang sudah dibuktikan secara ilmiah, ilmu dunia dengan percobaan ya, dengan riset ya. Seperti apa Pak? Seperti ilmu medis kedokteran. Nah, ini sebab kauni Pak ya. Karena orang-orang yang buat obat ya kan, dokter yang ya kalau obat diabetes ini obatnya ini nggak asal beri itu Pak ya. Ada dosisnya, kemudian obat yang diberikan sudah diadakan riset percobaan Pak. Makanya ya kan orang kedokteran itu ada suka beli tikus gitu ya. Ya, atau orang kesehatan lah ya. Maka tikus-tikus percobaan itu dijual itu Pak. Ada pula yang menjual khususnya itu Pak. Ya kan? Tikus-tikus putih itu kan itu untuk itu. Ya, ini adalah sebab kauni gitu Pak ya. Jadi yang sesuatu yang menjadi sebab kauni ini enggak tercela ya dalam agama kita. Dan yang keluar dari dua sebab ini ya, kalau dilakukan itulah yang khurafat itu Pak ya. Itulah yang tahayul itu. Makanya zimat ya Pak ya, ini termasuk diantara bentuk tahayul. Karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab gitu. Zimam itu bukan sebab. Dilihat dalam sisi sebab secara syar'i dia bukan sebab, tidak ada tuntunannya. Kemudian secara medis pun coba Pak tanya kepada dokter itu, Pak kalau untuk sakit kepala atau sakit apa boleh nggak pakai zimat Pak dokter ya? Nah, ini ketawa pada dokternya. Ya nggak ada riset yang membuktikan seperti itu ya. Ini nggak bisa, nggak ada ukurannya nih ya. Nggak ada ilmunya seperti itu kan gitu. Makanya Pak ulama mengatakan man ja'ala syai'an sababan wa huwa laisa bisababin ya kan? Ya fahuwa syirkun asghar gitu. Ya kan? Barang siapa yang menjadikan sebab ya kan pada sesuatu hal, dia jadikan dia sebagai bentuk sebab, namun dia ternyata bukanlah sebab. Baik itu ditinjau dari syariat, sebab syar'i, ataupun ditinjau dari penelitian medis, bukan juga sebab kauni, maka ini bisa mengantarkan pelakunya ke dalam syirik kecil. Maka salah satu dhawabit ya, salah satu kategori daripada syirik kecil itu adalah menjadikan sesuatu sebab, ternyata dia bukanlah sebab. Nah, seperti itu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada hadis ini ya, telah meriwayatkan Imam Ahmad dari Buraidah ya. Buraidah mengatakan, ya saya pernah duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tuhu yaqul. Saya mendengar Rasulullah berkata, ta'allamu suratal Baqarah ya. Pelajarilah oleh kalian surah Al-Baqarah fa inna akhzaha barakatun. Karena sesungguhnya mempelajarinya adalah keberkahan, wa tarkaha hasratun ya, wa tarkaha hasratun, dan meninggalkannya adalah kerugian. Jadi rugi Pak ya. Jadi Nabi mengatakan kalau kita tidak mau mempelajari surah Al-Baqarah ini rugilah Pak ya. Apalagi nggak mau membacanya ya kan. Iya, rugi sekali ya. Banyaklah setan-setan ngumpul ya, setan manusia apalagi mungkin ya. Apalagi musik di setel ya, setan manusia senang sekali itu ya, Masya Allah itu ya. Iya, menikmati sekali. Karena setan kan ada dua Pak ya. Setanul ins dengan setanul jins ya. Setan dari golongan manusia maupun setan yang dari golongan jin yang nggak tampak Pak. Namun setan yang kasat mata ini rupanya jauh lebih berbahaya gitu Pak. Kalau setan yang gaib Pak bisa diusir dengan surah Al-Baqarah ya kan. Namun kalau setan yang kasat mata ini sulit Pak ya. Ya sudah banyak surat yang kita baca, terkadang dia ketawa aja Pak. Jangan kan lari ya kan. Ya, ini terkadang seperti itu Pak ya. Ini lebih berbahaya tuh ya. Namun ya kita berdoa kepada Allah semoga ya kan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, baik itu yang dari golongan manusia maupun dari golongan jin. Qala tsumma sakata sa'atan. Kemudian ya belum ya. Wala tastati'u hal batalah ya. Kemudian tidak akan mampu menghadapinya al batalah ya, dijelaskan di sini ya kan. Al batalah itu adalah as-saharah, adalah sihir. Jadi sihir tidak akan mampu ya mempengaruhi, memberikan pengaruh gitu ya kepada surah Al-Baqarah gitu. Artinya apa Pak? Kalau seandainya kita baca di rumah kita surah Al-Baqarah dan kita yakin dengan pertolongan Allah, maka sihir tenun ya, santet insyaallah dengan izin Allah tidak akan mampu menembus rumah itu Pak. Dan ini dibuktikan ya.
Dahulu saya pernah dengar ya Ustaz Yazid ya, ini luar biasa di awal-awal dakwah beliau ya. Bahkan pernah diusir beliau ya, pernah diusir oleh penduduk sekampung gitu. Nah, bahkan para dukun pun berkumpul ya untuk menyantet beliau, ya kan? Tetapi nggak mempan gitu ya. Ya kemudian ada teman yang pernah mondok di Al Furqan juga di tempatnya Ustaz Aun Rafiq ya. Awal-awal Al Furqan itu juga seperti itu ya, kami banyak katanya malam-malam itu lihat api ya kan yang terbang gitu, hendak menyerang hendak menyasar ke pondok gitu. Namun dengan izin Allah ya, beliau menyuruh baca surah Al-Baqarah gitu ya, baca Al-Quran, berdoa gitu. Dengan izin Allah nggak ada yang mampu menembus pondok karena memang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya, jadi ini ya diantara keutamaan Al-Baqarah itu Pak, sihir tidak mampu menembus ya kan sesuatu yang dibacakan Al-Baqarah, termasuk rumah. Ketika dibacakan Al-Baqarah insya Allah Pak ya, tidak akan ada sihir itu insya Allah dengan izin Allah ya. Kemudian juga santet apalah jenisnya gitu. Dan kalau kita bacakan surah Al-Baqarah walaupun ayat 1 sampai 5-nya Pak, ya kan orang-orang yang terkena gangguan jin insya Allah Pak ya ada pengaruhnya gitu. Saya pernah kemarin ya beberapa hari yang lalu itu ada santriwati yang apa namanya itu yang kesurupan gitu Pak ya. Sejam lebih enggak ini Pak ya, nggak salah sadar gitu. Alhamdulillah kita bacakan surah Al-Baqarah ya kan, habis setelah itu dia meronta gitu kan, habis itu dia muntah sadar gitu ya. Rupanya saya tanya kepada musyrifahnya dengan teman-temannya, rupanya dia ini memang sudah sering kesurupan sebelumnya gitu. Kena teridentifikasi dia ada terkena jin ini ya, jin keturunan gitu. Boleh jadi dahulu mungkin ya neneknya atau ibunya, orang tuanya atau apalah kerabatnya ya, ada perjanjian dengan jin Pak, ya kan? Maka jin itu memang ada ininya ya. Kalau ada perjanjian itu memang dia mengganggu ini Pak ya, mengganggu daripada anak keturunannya gitu ya. Ya seperti itu. Maka untuk itu pentingnya kita membaca surah Al-Baqarah ini ya. Di antara keutamaan dari surah Al-Baqarah ini mengusir jin, syaitan, iblis seperti itu Pak, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau mengatakan qala summa sakata ya, lantas Buraidah mengatakan kemudian Nabi diam saatan sejenak. Summa qala ta'allamu suratal Baqarah, lantas Nabi bersabda lagi, beliau ulangi perkataan beliau, pelajarilah surah Al-Baqarah wa ala Imrana, dan surat Ali Imran. Fa innahuma az-zahrawani, karena kedua itu adalah zahrawan ya. Zahrawan dijelaskan dalam catatan kakinya adalah al-muniran ya kan, karena kedua surah itu adalah akan menyinari ya, akan menerangi orang yang membacanya kelak di hari kiamat ya kan. Orang lain mungkin gelap gulita, namun orang yang membaca, menghafal ya, dan mengamalkan surah Al-Baqarah dan Ali Imran dalam kehidupannya, maka dengan izin Allah ya kan, berdasarkan hadis ini, dua surat ini nanti kelak di hari kiamat akan menjadi cahaya yang akan menerangi pelakunya, yang akan menerangi orang yang mengamalkannya ketika di dunia dahulu, jalannya di akhirat ya terang dia Pak ya, enak, mau jalan ke situ nampak, jalan ke sini nampak gitu, terang ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yudhillani sahibahuma yaumal qiyamah, ya akan menaungi juga ya kan, dan menaungi ya kan pembaca keduanya, yaitu yang membaca, yang mengamalkan Al-Baqarah dan Al-Imran ketika di hari kiamat dinaungi Pak ya. Termasuk mungkin naungan ya kan di padang mahsyar, karena padang mahsyar bagian dari hari kiamat itu ya. Ya kan? Karena padang mahsyar adalah setelah hari kiamat, ya kan? Waktu itu kan kepanasan semuanya. Kan disebutkan dalam hadis yang sahih, semua makhluk waktu itu kepanasan Pak ya. Kita semuanya kepanasan, namun ada orang yang dingin Pak ya. Ada AC VIP dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain kepanasan ya, bahkan disebutkan ada orang itu yang saking panasnya Pak, ya kan? Ya kan, kakinya itu keringatnya sampai ke kakinya gitu. Ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke lehernya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya kan. Kita nggak bisa membayangkan perkara gaib kan. Kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na amantu. Kita hanya beriman ya Pak ya. Selama riwayatnya sahih kita imani seperti lafaznya. Ya kan, saking panasnya kelak di padang mahsyar itu Pak. Namun ternyata ya kan, orang-orang yang mengamalkan membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran, dia
akan dinaungi kelak dengan 2 surah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan banyak amalan-amalan lainnya, Pak. Bahkan dalam hadis yang lain ya kan, hadis yang Bapak semua sering dengar ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ada 7 golongan, sab'atun ya kan, yudhilluhumullahu ya kan, fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu kan. Ada 7 golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya. Yauma la zilla, pada hari tidak ada naungan illa zilluhu, kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Di antaranya al-imamu adil ya, pemimpin yang adil. Adil di sini maksudnya adalah yang pertama pemimpin yang menerapkan Al-Qur'an dan sunnah. Ya kan, dalam aturan perundang-undangan yang dia memutuskan hukuman dengannya. Nah, jadi kalau dia tidak memutuskan hukuman, jangan jadi pemimpin, Pak. Kalau seandainya kita tidak mampu menegakkan, memutuskan hukuman dengan hukum Allah, ya lebih baik nggak usah nyalon, Pak ya. Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini tidak hanya untuk aturan-aturan ibadah. Al-Qur'an ini semuanya mencakupi aturan seluruh kehidupan kita. Ada aturan ini, Al-Qur'an ini untuk aturan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat. Dan hukuman-hukuman pidana-pidana semuanya ada di Al-Qur'an. Dan yang bisa menerapkannya itu adalah pemimpin. Yang dikatakan pemimpin adil adalah yang mampu menerapkan hukum Allah di dalam kekuasaannya. Itulah yang dikatakan dengan pemimpin yang adil. Itu yang pertama, ya kan? Dalam aturan Allah itu sudah lengkap, Pak. Keadilan di antara manusia sudah ada dalam Al-Qur'an. Ya kan? Makanya kalau di Yaman itu, ya di Yaman itu tegas, Pak ya. Dusturna Al-Qur'an dan sunnah, kata mereka. Undang-undang kami adalah Al-Qur'an dan sunnah, jelas. Arab Saudi juga, ya kan? Undang-undang kami adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita kan nggak mampu untuk itu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dustur ya, kitab undang-undang. Pemimpin ya kan, ya kan. Jadi Pak, tanggung jawab pemimpin itu luar biasa sekali, Pak. Ya, makanya jangan asal kampanye jadi pemimpin. Berat tanggung jawabnya, Pak ya. Berat sekali, Pak. Ya kan, na'udzubillah ya. Kalau seandainya kita tidak menjadi seorang pemimpin yang adil ya kan, itu justru bisa menyebabkan kita jatuh ke dalam jurang kebinasaan kelak di hari kiamat. Kemudian yang kedua, Pak, di antaranya adalah syabun wa qalbuhu ya mu'alliqun bil masajid. Seorang pemuda. Ini termasuk juga bapak-bapak yang udah tua. Ini kan untuk pemuda aja, Ustaz? Enggak ya. Di sini lebih ditekankan kepada pemuda, namun orang tua juga gitu. Seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Itu Pak ya, bukan untuk tidur, Pak ya. Ada juga di dekat rumah saya itu ada ya, setiap mau sholat tuh ada aja ada anak-anak yang tidur ya. Tetapi pas orang mau sholat kabur dia lagi, kayak itu maksudnya, ya kan? Bukan orang-orang yang menjadikan masjid tempat tidur aja gitu kan. Tapi maksudnya adalah seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid untuk memakmurkan masjid. Dia sholat di situ, baca Al-Quran di masjid, ta'lim di masjid gitu. Dia pingin orang-orang ya kan rame-rame memakmurkan masjid. Ini Pak, termasuk bapak-bapak juga nih ya, pengurus-pengurus masjid ya, yang membuat acara pengajian taklim supaya diramaikan masjid. Ini termasuk Pak ya, orang-orang yang hatinya dekat dengan masjid. Mudah-mudahan Pak ya, mudah-mudahan Pak, kita ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan di hari kiamat Pak, ya kan, kita dinaungi oleh Allah. Karena pasti itu panas Pak ya. Karena telah dikabarkan dengan riwayat yang sahih dari Nabi, di padang mahsyar itu luar biasa panasnya, Pak. Yang hanya bisa membuat kita dingin nanti amalan kita ketika di dunia ini. Itulah yang akan bisa menaungi kita, Pak. Ya. Nah, dan seterusnya ya. Dan di akhirnya adalah di akhir hadis itu dikatakan ada 7 ya, kita scroll aja ke bawah. Yang terakhir adalah warajulun dzakarallaha khalian. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah sendiri, Pak. Enggak rame-rame, enggak berjamaah, tidak. Zakarallaha khalian. Dia berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah sendiri. Kemudian dalam kesendiriannya apa yang dilakukan? Fafadat ainah. Kemudian meneteslah air matanya, dia ingat akan dosa-dosa yang dia lakukan. Dia tidak pamer ibadah. Sekarang kan enggak apa ya? Dunia sekarang yang sesuai, alhamdulillah ya kan. Habis tahajud itu apa gitu kan. Bahkan orang yang sedang umroh saja miris kita Pak ya. Ya kan, pas umroh ya kan, pas tawaf ya kan selfie dulu ya.
share ke grup ya, alhamdulillah ini lagi tawaf Pak ya, lagi umroh. Subhanallah Pak ya. Padahal ya para sahabat dahulu Pak, mereka sangat takut ya amalannya mereka itu diketahui oleh orang lain Pak. Mereka selalu menyembunyikan amal solehnya untuk apa Pak? Untuk menjaga keikhlasan, ya kan? Karena ikhlas itu Pak mengucapkannya mudah, namun mengamalkannya itu sulit ya. Ini hadirin dimuliakan, maka hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya diberikan keikhlasan ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dikit-dikit sekarang kan enggak ya? Sedekah dikit dipoto ya kan. Masya Allah ya. Ya nauzubillah Pak ya. Iya. Itu luar biasa. Nanti kalau seandainya niat kita memang untuk memotivasi orang kan nggak apa-apa ya Pak ya. Namun di sini dikhawatirkan ya akan masuk di situ ya kan penyakit-penyakit riya, sum'ah dan lain-lain. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innahuma az-zahrawan ya, karena sesungguhnya dua surat itu adalah az-zahrawan ya, yang akan menerangi ya. Yuzillani sahibahuma yaumal qiyamati ka'annahuma ghammatani ya, seolah-olah keduanya itu bagaikan gumpalan awan ya kan. Jadi dua surah yang kita amalkan ketika di dunia ini, yang kita pelajari di dunia ini ya kan, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, maka Nabi mengatakan keduanya itu nanti kelak di hari kiamat ya, di padang mahsyar akan menaungi orang yang membacanya, mengamalkannya bagaikan dua gumpalan besar Pak ya. Dua gumpalan besar yang disebut juga dengan istilah ghoyabatan ya, dua gumpalan besar yang akan menaungi nanti orang yang membacanya kelak di padang mahsyar ya. Au firqanun min tairin sawafin ya, atau sekelompok burung ya kan yang membentangkan sayapnya yang akan menaungi nantinya orang-orang yang membacanya di hari kiamat. Ini ada beberapa perumpamaan dari Nabi ya, permisalan gitu. Jadi Al-Baqarah dan Al-Imran yang kita baca ini akan menaungi orang yang membacanya di dunia ya kan pada hari kiamat kelak ya kan, diumpamakan bagaikan Nabi misalkan Nabi misalkan bagaikan gumpalan awan ya kan yang akan menaungi orang yang membacanya kelak di padang mahsyar. Kemudian juga seperti atau ya umpama sekelompok burung ya yang mengepakkan sayapnya, sekumpulan burung gitu ya. Nah, kalau burung itu banyak ya, kumpulan burung yang banyak, kalau mereka kepakkan sayapnya, apalagi burung besar itu Pak ya, burung garuda atau burung elang gitu kan, kalau dikepakkan sayapnya banyak-banyak kan membentuk ini juga ya, kayak naungan gitu kan. Nah ini ya seperti yang dikatakan oleh Nabi yang akan menaungi orang-orang yang membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran di dunia ini kelak di akhirat Pak. Ya jadi intinya Bapak, intinya orang yang mempelajari Al-Quran itu dibaca gitu, diamalkan. Itu intinya Pak. Jadi inti kaji ya kalau bahasa Minang ya kan. Nah, inti kaji kita ini bagaimana kita ini membaca surah Al-Baqarah di rumah kita dan membaca surah Ali Imran ya. Karena dengan itulah hadirin yang dimuliakan Allah SWT, nanti kelak kita akan mendapatkan keutamaan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah daripada keutamaan surat itu. Jadi kenapa Nabi menyampaikan hadis-hadis ya tentang keutamaan sebuah amal, supaya kita termotivasi untuk mengamalkannya. Selama itu ada dalilnya dari hadis-hadis yang sahih, maka kita termotivasi kena itu Pak. Iya Toib ya. Langsung Pak. Iya Toib, karena waktu sudah masuk ya, insyaallah nanti kita lanjutkan sedikit ya, sudah sholat isya nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Baiklah hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari menyebutkan keutamaan dari membaca dan mempelajari serta mengamalkan surah Al-Baqarah
dan surah Ali Imran. Kemudian wa innal qur'ana yalqa sahibahu yawmal qiyamati hina yanshaqqu anhu qabruhu karrajuli syahibi. Dan sesungguhnya Al-Quran akan menemui orang sohibnya, temannya ya. Siapa sohibnya Al-Quran, Pak? Orang yang mengamalkan Al-Quran ketika di dunia, mulai dari mempelajari membacanya, memahami makna dan terjemahannya, mempelajari kandungan tafsirnya, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Inilah sohibnya Al-Quran ya. Ini sebagian kaum muslimin, Allahul musta'an ya, jangankan mau membaca Al-Quran ya, memahami kandungan Al-Quran, terkadang membacanya saja masih banyak yang tidak bisa gitu Pak ya. Makanya Pak, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu kata Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan, adalah orang yang terbaik di sisi Allah Pak. Ini hadis yang populer sekali Pak, yang masyhur sekali. Namun harus kita ulang-ulang membacakannya, menyampaikannya sebagai motivasi bagi kita sendiri Pak ya, untuk senantiasa tidak bosan-bosannya mempelajari Al-Quran. Apa kata Nabi kita? Khairukum man ta'allama Al-Quran ya. Khairukum ya, orang yang paling terbaik di antara kalian kata Rasulullah. Siapa Pak? Man ta'allama Al-Qur'ana, orang yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Ini orang yang terbaik Pak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita ingin menjadi manusia yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah bosan ya kita mempelajari, membaca Al-Quran. Walaupun terkadang sulit kali Pak Ustaz baca hurufnya gitu. Iya kan? Dalam bahasa Minang itu ya, tapekong lidahnya gitu ya. Jangan pernah berhenti Pak. Karena kalau seandainya Bapak payah susah, man ta'allama Al-Qur'ana wa huwa 'alaihi syaqqun falau ajran. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran kata Rasul dalam hadis yang lain, kemudian dia tertatih-tatih Pak ya, syaqun ya, berat baginya, maka dia mendapatkan 2 pahala ya, pahala mempelajari Al-Quran, kemudian pahala karena saking beratnya dia mengucapkannya, mempelajarinya Pak. Maka man qara'a Qur'ana wa yatata'ta'u fihi, barang siapa yang membaca Al-Quran wa yatata'ta'u fihi, kemudian dia terbata-bata Pak, ini dapat 2 pahala aja karena dia susah ya kan. Maka ini motivasi yang luar biasa Pak, motivasi dari Rasul ya kan, motivasi dari sosok yang Allah menyuruh kita menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan ini, Rasulullah dalam hadisnya yang sahih. Maka untuk itu Pak, ya marilah kita ramikan lagi majelis-majelis Al-Quran ya kan, majelis-majelis tahsinul Al-Quran ya, jangan kita bermalas-malas Pak, karena setiap umur kita ini akan Allah tanya nanti ya kan. Harus kita sempatkan minimal sekali sepekan belajar Al-Quran kita ya kan. Jangan kita untuk dunia saja, apalah dunia ini Pak. Nabi mengatakan ya kan, harta yang kita kumpulkan itu hanya 3 aja ya kan. Innamal mal ya kan, salasun faqat ya, innal mala lil insani salasun ya. Sesungguhnya harta pada manusia itu hanya 3 saja. Ma akala fa'afnah, apa yang dia makan maka akan menjadi kotoran, akan sirna menjadi kotoran ya kan. Wa ma labisa fa'ablah, apa yang dia pakai akan rontok gitu. Ma tasaddaqa bihi ya kan, faqtana wa baqiya ajruhu, apa yang dia sedekahkan maka itulah yang kekal, yang akan tetap ganjarannya. Wa ma siwa dzalika fazahibun wa tarikuhu linnas, yang selain 3 itu maka akan hilang dan akan dia wariskan bagi manusia ahli warisnya. Jadi itu Pak, yang kita makan itu harta kita, yang kita pakai ya, pakaian kita, harta kita, mobil kita, motor kita, semuanya akan hancur gitu ya. Motor akan rusak ya Pak ya, atau kita jual gitu kan. Itu saja harta kita Pak, tidak ada yang lebih itu Pak ya. Yang kita makan, yang kita pakai, rumah yang kita tempati,
ya kan lama-lama pun akan rusak gitu kan. Atau malahan sebagai kaum muslimin nggak terbayar ya kan, nggak terbayar ansuran ribanya ditarik sama bank gitu kan. Kita nggak tahu, mereka nggak tahu kita kayak gitu kan. Jadi yang kita sedekahkan, yang kita pelajari, yang kita amalkan, inilah yang akan nanti kekal gitu kan. Ilmu yang bermanfaat itulah Pak ya. Bapak sekarang bersusah payah mempelajari, membaca Al-Quran yang benar Pak. Jangan menyerah Pak. Jangan ada kata putus asa, saya kan tua Ustaz, nggak ada Pak. Menuntut ilmu itu ya kan, ada pepatah Arab mengatakan menuntut ilmu itu dari buayan gitu kan. Ya tuntutlah ilmu itu dari buayan, kan seperti itu, sampai ke liang lahat. Ya kan? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi kan gitu. Tuntutlah ilmu itu, ini pepatah Arab ya. Dari buayan, memang anak kecil itu kan belajar, dia belajar dengan orang tuanya, tapi dengan cara mendengarkan kan gitu. Apa ucapan-ucapan baik dari ibunya itu yang diserap ya kan. Maka sekarang kita lihat ada anak kecil yang juga bercarut ya Pak ya. Nah, ini karena dengan orang tuanya Pak ya. Karena orang tuanya sesama abi sama uminya suka bercarut ya kan, secara tidak langsung mengajarkan bercarut sama anaknya. Meskipun dia tidak bilang, "Nah, ayo kita belajar bercarut," kan enggak. Tapi anak itu mencontoh gitu ya, apa tindak tanduk orang tuanya. Makanya Pak ya, Bapak akan kita semua ya, bukan Bapak saja, termasuk saya ya Pak ya, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti. Nabi mengatakan dalam hadis sahih Muslim, ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ya. Maka jangan kita salahkan anak kita saja yang bandel ya. Boleh jadi anak kita bandel ya karena kita mungkin ada harta yang syubhat minimal ya, kalau bukan haram ya, yang pernah kita berikan kepada anak kita, yang dimakan oleh anak kita, nauzubillah. Ya kan? Itu yang menjadi anak-anak nakal gitu, tidak berkah gitu Pak ya. Meskipun penghasilan kita pas-pasan, namun berkah Pak, Masya Allah. Akan mudah anak kita beramal soleh, jadi anak yang soleh ya, anak penghafal Al-Quran, subhanallah, ya kan? Makanya kalau dilihat anak yang penghafal Quran, anak yang baik, akhlaknya itu biasanya Pak, dari orang tua yang baik pula gitu. Biasanya seperti itu ya. Namun ada juga ya anak yang baik, orang tuanya penjahat, ada juga. Ya, namun biasanya kan seperti itu, biasanya gitu. Nah, secara umum kan seperti itu. Jadi Al-Quran kelak akan mendatangi orang yang mengamalkannya, membacanya ketika di dunia. Ketika terbelah hatta yanshaqu anhu qabruhu, ketika terbelah kuburan manusia di hari kiamat Pak ya. Di padang mahsyar ya, akan didatangi oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran ini akan Allah jadikan seperti seorang laki-laki yang pucat gitu ya. Karrajulis syahibi, ya seperti seorang lelaki yang pucat. Fayaqulu lahu hal ta'rifuni, kemudian Al-Quran ini berkata kepada orang yang suka membacanya ketika dunia, hal ta'rifuni, apakah engkau mengenalku? Fayaqulu ma a'rifuka, tidak, aku enggak kenal gitu. Fayaqulu, lantas Al-Quran menjawab, ana sahibuka, akulah temanmu dahulu di dunia gitu. Al-Qur'anul ladzi azma'tuka fil hawajiri, ya kan? Akulah Al-Quran yang membuatmu kehausan ketika engkau membacaku di siang hari. Ya kan, ketika engkau bersusah payah menghafalku, aku datang sekarang dengan izin Allah ya kan, membawa pertolongan bagi orang membacanya Pak. Jadi nggak rugi kita baca Al-Quran ya Pak ya, mempelajari Al-Quran, belajar tahsin Bapak sekarang ya, susah-susah mungkin ya kan. Ya, ini ada juga teman ya Pak ya, ikhwan ya, nggak ada waktu dia bilang, subhanallah, seolah 24 jam itu untuk makan, minum ya kan, mencari kekayaan saja. Nah, sebelah jangan Pak. Minimal sepekan ada Bapak menghadiri majelis Al-Quran, belajar tahsin. Kalau udah hebat Bapak masuk majelis qiraat ya, pelajari bagaimana riwayat ya, Asim, riwayat Ibnu Katsir ya kan. Ada tingkatannya gitu Pak. Iya. Iya, maka jangan ya, akhwat juga, ibu-ibu juga ya kan. Ada juga bapak-bapak, saya ada pengalaman tuh Pak. Suaminya melarang ya. Yang nggak boleh ya. Istri saya nggak boleh belajar Al-Quran, ngapain ya? Auzubillahi min zalik. Ini suami durhaka, Pak ya. Masa melarang istri belajar baca Quran kan seperti itu? Kan Pak Ustadz, istri itu harus taat kepada suami. Iya taat, tapi dalam kemaksiatan nggak ada taat Pak. Karena ketika Bapak melarang istri Bapak belajar bahasa Quran, berarti Bapak melarang istri Bapak taat. Gitu. Berarti Bapak ingin melakukan kemaksiatan, karena mempelajari Quran itu Pak, hukumnya wajib Pak, berdosa kita ya, apalagi kita membaca Al-Fatihah salah, berdosa terus kita Pak
Ya karena Al-Fatihah itu Pak rukunnya sholat. Kalau rusak Al-Fatihah kita, ya otomatis ya kan rusak juga Al-Quran kita. Tapi bagaimana Ustaz kalau orang yang mu'alaf baru masuk Islam itu kan pengecualian. Ya kalau orang mu'alaf itu harus belajar, kewajibannya belajar Pak. Jadi jangan mau mu'alaf langsung sebulan setahun jadi mu'alaf langsung jadi ustadz. Nah, ini ada juga Pak ya. Ini salah ya kan. Sehingga apa yang dibawa entah apa-apa, pelayan ini bawa kan. Iya, ada juga ya Pak jadi ustadz kondang jangan. Yang mu'alaf itu Masya Allah sudah Allah berikan hidayah, namun tugasnya belajar. Kapan perlu mondok ya. Kalau dia ada waktu ya kan mondok dia. Ya kan masuk pondok pesantren yang enggak ada usia kan ada Pak. Pondok pesantren mulazamah yang enggak ada terbatas usia itu ada. Iya, bukannya langsung jadi ustadz karena menjadi seorang dai itu harus ada bekal ilmu ya, harus ada kita menempuh pembelajaran gitu. Minimal pernah mondok gitu Pak ya. Ya, seperti itu. Thayyib hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya Al-Qur'an itu mengatakan anna sahibuka, aku adalah temanmu yang kau di dunia kehausan ya kan berusaha payah dalam membaca dan mengamalkanku. Wa ashartu lailaka, dan aku membuat engkau bergadang pada malam hari ya. Demi membaca Al-Qur'an seseorang yang ada yang bergadang ya kan. Bukan bergadang main domino ya Pak. Nah, ini bergadang karena membaca Al-Qur'an. Ini Pak dapat pahala. Ya luar biasa pahalanya itu ya. Wa inna kulla tajirin min waraihi tijaratuhu. Karena setiap orang yang berniaga ya kan, maka perniagaannya akan ada mengikuti di belakangnya gitu. Ketika orang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an itu Pak Allah katakan dalam Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an itu adalah orang yang berniaga dengan Allah. Tijaratan lan tabur. Orang yang berniagaan dengan Allah dengan perniagaan yang tidak akan merugi gitu kan. Iya. Kemudian wa innakal yauma min warai kulli tijaratin, dan hari ini engkau ya kan di belakang ya kan setiap perniagaan, yaitu perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an itu adalah orang yang mengharapkan mereka lah orang-orang yang mengharapkan yarjuna tijaratan lan tabur kan gitu. Dan dalam Al-Qur'an ya dalam surah Fussilat ya. Orang-orang membaca Al-Qur'an ya innal ladzina yatluna kitaballah ya kan, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, kemudian di akhir ayat Allah mengatakan ya kan merekalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi apa ganjarannya Pak ya, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, menghabiskan waktunya di dunia dengan mempelajari Al-Qur'an, membacanya ya kan, maka dalam hadis ini dilanjutkan fayu'tal mulku biyamini, maka akan diberikan kekuasaan pada tangan kanannya, wal khuldu bishimalihi, dan kekekalan ya kan surga maksudnya Pak ya, di tangan kirinya. Fayudau ala ra'sihi tajul waqar, kemudian diletakkan di kepalanya taj ya, diletakkan di kepalanya apa nama itu yang untuk raja itu Pak, yang ditaruh di kepala raja itu apa bahasa Indonesia Pak? Mahkota ya. Kemudian diletakkan mahkota di kepalanya, dan tidak hanya mahkota yang didapat oleh orang membaca Al-Qur'an, tidak hanya untuk dia gitu. Wa yuksa walidahu hullatani la yaqumu lahum ahlud dunya, kemudian juga akan diletakkan perhiasan yang juga merupakan mahkota ke kepala kedua orang tuanya ya kan, yang tidak pernah didapatkan oleh penduduk dunia, mahkota seperti itu. Jadi orang yang mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an Pak, mengamal Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, di samping dia mendapatkan mahkota yang diletakkan di kepalanya, perhiasan yang sangat luar biasa, kemudian juga mahkota itu juga Allah berikan kepada orang tuanya sebagai ya kan apresiasi Pak ya, sebagai bentuk reward ya, sebagai bentuk penghargaan bagi orang yang membaca Al-Qur'an tersebut. Ini subhanallah ya. Jadi nggak main-main juga Pak ya, orang-orang yang ya mempelajari Al-Qur'an di dunia ini. Jadi Pak, pondok-pondok tahfiz itu ini harus dibantu memang Pak. Ya kan, rumah-rumah tahfiz ya kan, dengan ikhlas kita bantu. Nanti setiap harta yang kita berikan kepada mereka Pak, kita akan mendapatkan ya kan pahala jariah dari apa yang kita bantu
daripada pondok-pondok sekolah-sekolah yang ada tahfidz Al-Qur'annya. Ini adalah luar biasa ya pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka ahlul Quran. Ya. Kemudian bima kasaina hadza, kenapa diberikan kami dikenakan kepada kami mahkota ini gitu. Fayuqalu, ya, jadi orang tuanya kaget waktu itu Pak ya, orang tua anak yang baca Al-Qur'an, ya anaknya yang hafiz Al-Qur'an ini kan kaget Pak ya. Kenapa kalau kami dipakaikan bima kusina hada, kenapa kami dipakaikan mahkota ini? Fayuqalu, maka dikatakan kepada orang tuanya itu entah bi akhdhi waladikumal qur'anu, karena Al-Qur'annya anak kalian berdua. Karena anak kalian berdua ketika di dunia adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an. Ya kan, Al-Qur'an di hatinya. Kalau orang hafal Al-Qur'an itu Pak selalu murojaah dia. Ya kan, tiap hari dia pasti baca Al-Quran. Karena orang yang hafiz 30 juz untuk menjaga Al-Qurannya minimal ya kan, supaya dia mutqin hafalannya minimal 1 juz sehari itu ya. Dibaca Quran, dituntun untuk baca Quran terus gitu. Subhanallah, berapa pahalanya itu Pak ya. Makanya rewardnya dari Allah, ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala enggak tanggung-tanggung ya. Akan diberikan kekekalan ya kan, surga, kemudian juga diberikan mahkota yang akan dalam hadis riwayat yang lain akan disaksikan oleh seluruh orang penduduk surga gitu Pak. Kalau penduduk neraka nggak nampak apa ya, karena memang dijelaskan dalam hadis penduduk neraka di bawah apa ya. Jadi kalau penduduk surga bisa lihat penduduk neraka gitu Pak. Ya, kalau penduduk neraka terkadang nggak kelihatan gitu kan, karena penduduk surga di atas tempatnya Pak. Summa yuqal, kemudian dikatakan ya kepada orang yang ahli Al-Qur'an ketika di dunia ya, iqra was'ad, baca dan naiklah fi darajatil fi darajil jannati wa ghurafiha fahuwa fi su'udi madama yaqra hazan kana aw tartilan. Kemudian dikatakan kepada orang yang ahli Quran ketika di dunia, bacalah dan naiklah. Tingkatan kedudukan orang di surga tinggi atau tidaknya tergantung bacaan Al-Qur'annya Pak. Al-Qur'an yang dia hafalkan, yang dia amalkan. Ketika setiap dia membaca, Allah suruh naik ke derajat yang paling tinggi, naik ya kan ke tempat yang paling tinggi dan kepada ruangan yang tinggi kelak di surga. Fahuwa fi su'udin madama yaqra, dan dia selalu akan naik derajatnya kelak di surga selama dia membaca Al-Qur'an. Sebagaimana hafalan yang dia miliki ketika di dunia. Ini juga merupakan sebuah anjuran besar Pak ya, sebuah fadilah, keutamaan yang sangat besar bagi orang yang menghafal Al-Quran. Tentu tidak hanya hafal Pak ya, tentu juga memahami apa yang dia hafal, dan yang paling terpenting adalah mengamalkan apa yang dia hafal. Karena memang ada juga sebagian kaum muslimin ya hafal Al-Quran tetapi nggak sesuai dengan perbuatannya, ya kan? Dia hafal Al-Quran ya kan, namun ya dia melakukan hal-hal yang memang bertentangan dengan Al-Quran yang dia baca, seperti itu ya. Jadi yang terpenting di sini adalah selain dia membaca dan menghafal Al-Quran, namun yang paling terpenting hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah bagaimana dia mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari, seperti itu. Baik. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, sudah hampir jam 9, sudah hampir jam 8 Pak ya. Jam 7.59 ya, 1 menit lagi jam 8. Mungkin sebelum kita tutup ada di antara Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang ingin bertanya seputaran materi yang telah kita bahas atau hal lainnya yang kalau kami ada ilmunya insyaallah kita berbagi di majelis kita di malam hari ini. Untuk itu kami persilahkan. Silakan Pak ya. Ya, tafadhol Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya.
Oh iya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi memang ya salah satu syarat sah salat adalah mustaqbilan ilal kiblah ya. Dengan cara menghadap kepada kiblat ya. Jadi diusahakan Pak, kalau seandainya beliau tidak bisa menghadap sendiri ya kan, coba dulu anaknya bantu dulu Pak ya. Kalau ada anaknya yang bisa membantu, coba orang tuanya dihadapkan ke arah kiblat gitu. Ya. Seperti itu Pak ya. Apakah memungkinkan Bang dihadapkan ke kiblat kalau mau sholat, ada nggak yang merawat beliau gitu? Ada Pak ya? Nah, jadi kalau seandainya ada anak yang merawat beliau, ya jadi anaknya yang berkewajiban untuk membantu beliau untuk menghadapkan ke arah kiblat. Demikian juga yang nggak bisa berwudu Pak, ya, jangan tayamum dulu gitu. Kalau tayamum itu kalau kena air dia sakit gitu. Namun kalau dia kena air nggak apa-apa, misal dia stroke ya kan. Namun dia bergerak itu nggak bisa gitu. Nah, jadi anaknya nih Pak, anaknya yang berbakti lah nanti yang mengwudukkan dia, membasuh anggota wuduknya gitu Pak. Demikian juga ketika dia ingin bersuci gitu ya, beristinja akan habis dia buang air besar ya kan, maka anaknya nanti yang membantukan seperti itu ya. Jadi Bang jawabannya ya adalah anaknya nanti yang berupaya untuk menghadapkannya ke arah kiblat ya. Memang dalam keadaan seperti itu kan, itu kalau ada anak yang membantunya untuk menghadap kiblat itu anaknya gitu. Kecuali memang nggak ada anaknya ya, dia sendiri misalkan untuk menghadap kiblat nggak bisa, memang ya hadaplah kemana aja ya, karena Allah tidak membebankan seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, dan bertakwalah kepada Allah, fattaqullaha mastata'tum ya. Kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Namun kalau masih ada anaknya yang bisa membantu bapak itu untuk menghadap ke kiblat, maka anaknya lah yang menghadapkan gitu Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lagi Pak? Ya, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, baik itu bagi saya yang menyampaikan. Semua yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang salah, khilaf, lupa dan keliru ini semata dari pribadi saya, kemudian dari waswas syaitan yang terkutuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.